Bayangkan, kamu meninggalkan rumah. Tapi bukan karena kamu tahu kemana kamu akan pergi, melainkan hanya karena kamu merasa rumahmu sekarang tidak nyaman lagi. Kira-kira, kamu akan sampai kemana? Beberapa waktu ini, semakin banyak orang pindah agama. Tapi bukan karena mereka mengerti kebenaran iman yang mereka tuju, melainkan karena mereka kecewa, tersinggung, atau sekadar mencari kenyamanan baru. Dan pertanyaannya, apakah itu pencarian kebenaran, atau pelarian dari masalah? Di video ini kita akan bongkar, apa bedanya pindah agama karena emosi, dan berpindah karena iman sejati. Kita akan lihat bersama, apa kata Yesus, apa kata Alkitab, dan bagaimana seharusnya kita menanggapi fenomena ini, dengan kasih, bukan caci. Tonton sampai akhir, ini bukan tentang membela agama. Ini tentang mencari kebenaran. Kalau kamu pernah bertanya, kenapa orang bisa berpindah keyakinan begitu saja? Atau bahkan kamu sendiri sedang mempertimbangkan pindah, maka video ini bukan kebetulan. Tetap bersama kami, kita akan gali lebih dalam, dengan terang firman Tuhan. Mari kita lanjutkan dulu mendengarkan diskusi Edis dengan Muslim yang hanya beragama Islam tetapi tidak benar-benar tahu tentang fakta-fakta dari literatur Islam itu sendiri. Dulu belum ada namanya orang Islam itu, Bang. Agama Islam itu, nama Islam itu baru muncul belakangan. Dulu orang-orang Muhammad itu mereka disebut sebagai kaum muhajirin. Orang-orang yang berhijrah bersama-sama dengan Muhammad karena diusir dari kampung halamannya. Makanya di dalam agama Islam itu, kalau kita lihat, kita baca orang diusir, Bang. Oke, apakah Muhammad pergi dari Mekah? Pergi dari Mekah. Ya, apa sebabnya dia pergi dari Mekah? Untuk memperluas ajaran-ajaran tauhid itu. Bukan, dia diusir dari Mekah karena orang-orang Mekah itu berbeda pandangan, berbeda haluan. Iya, karena Muhammad memerintahkan untuk menyembah Tuhannya di Bani Israel sana. Itu pertama, Muhammad tuh orangnya pertama seperti itu. Dia ingin memindahkan kiblat. Dulu kiblatnya itu adalah di Ka'bah. Dulu kiblatnya orang-orang Mekah itu di Ka'bah. Mereka di situ menyembah berhala. Lalu Muhammad bilang, tidak benar ini, kiblatnya ke sana, ke Baitul Maqdis. Tahu? Kiblatnya orang Islam yang pertama di mana? Di Mekah itu, kata sampean itu. Yang pertama kali, Bang, sebelum di Mekah apa? Di Ka'bah. Baitul Maqdis baru. Nah, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di mana? Yerusalem, di Palestina. Yerusalem. Jadi Muhammad mengajak menyembah ke arah Yerusalem. Makanya dia diusir dia dari Mekah itu. Dia pergilah dari Mekah ke Madinah. Nah, di Madinah dia berjumpa dengan orang-orang Wahyudi, berjumpa dengan orang-orang Nasrani. Tidak dianggap dia sebagai nabi. Nah, ketika orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menganggap dia nabi-nabian, bukan nabi, dianggap dia itu nabi-nabian. Ketika dianggap nabi-nabian, sakit hatilah Muhammad. Akhirnya apa? Muhammad dengan kaum muhajirin dan kaum ansor itu memindahkan lagi kiblatnya. Nampaknya tidak ada harapan kita menggait ya, mencari dukungan dari Yahudi dan Nasrani. Kita pindahkan saja kiblat kita, pindahin lagi ke Ka'bah. Tapi Ka'bahnya diserang dulu pada peristiwa Fathul Makkah. Nah, setelah Ka'bah dibersihkan, baru akhirnya dijadiin kiblat lagi. Iya, dari penyembah berhala ke penyembah berhala. Begitu. Cuman dulu berhalanya banyak. Dulu ada 360 berhala di situ. Nah, sekarang tinggal satu, namanya Hajar Aswad. Gitu, Bang. Itu sejarahnya. Makanya belajar agama Islam, Bang. Coba ketika orang Islam naik haji,
Bener nggak mereka tangannya begini nih? Labbaik Allahumma labbaik, betul nggak? Saya belum pernah jadi bang. Ya kan nggak perlu harus jadi ke sana biar tahu. Tidak perlu kita harus ke sana supaya tahu, nggak perlu. Tapi tahukah Anda bahwa mereka mengucapkan gitu, labbaik Allahumma labbaik? Tahu. Apa arti labbaik Allahumma labbaik? Menurut abang apa itu? Anda saya tanya kok, kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Tidak tahu ya, saya tahu. Nah, tidak tahu, itulah Anda sebab Anda masih Islam. Baik. Arti labbaik Allahumma labbaik itu artinya adalah kami memenuhi panggilanmu wahai Allah. Jadi sambil mengginikan tangan ke arah Hajar Aswad, kalian mengucapkan kami memenuhi panggilanmu. Panggilannya siapa? Ya panggilannya itu. Hajar Aswad itu. Makanya kalian cium-cium dia. Kalian cium-cium itu. Kami memenuhi panggilanmu. Panggilan siapa? Panggilan dari Allah. Nah, sangat diduga keras. Sangat-sangat diduga keras bahwa Allah itu adalah Hajar Aswad. Ada hadisnya bahwa Hajar Aswad adalah tangannya Allah. Hajar Aswad itu adalah tangannya Allah. Anda tahu? Tidak tahu. Kata siapa? Tidak tahu. Kata Muhammad. Muhammad yang bilang. Mau saya tunjukkan hadis-hadisnya. Bahwa Hajar Aswad itu tangannya Allah. Iya. Baik, kita akan tampilkan hadisnya ya. Baik, kita tampilkan hadisnya. Baik ya, sabar. Kita akan tampilkan hadisnya. Hajar Aswad ya. Kita bukakan hadis tentang Hajar Aswad yang adalah tangan Allah. Baik. Nih, saya balikkan kamera saya Bang ya. Nih, kita lihat. Perhatikan. Ini judulnya saja Bang ya. Siapa yang menyentuh Hajar Aswad? Dia menyentuh tangan Allah. Ini website Muslim Bang. Bukan saya. Assalamualaikum Ustadz. Izin mengenai hadis Ibnu Majah nomor 2957. Wahai Abu Muhammad, hadis apa yang sampai kepadamu tentang pajak Hajar Aswad ini? Atta mengatakan Abu Hurairah menceritakan kepadaku bahwa beliau mendengar Rasulullah bersabda, siapa yang menyentuhnya, maka sungguh ia menyentuh tangan Ar-Rahman. Ini gimana? Sudah percaya sekarang? Itu masalah bahasa saja itu Pak. Bahasa saja. Masalah. Jadi Allah itu punya tangan dan tangannya itu adalah Hajarul Aswad. Tidak seperti itu juga Bang. Itu Barang bahasa siapa yang mencium majas. Hajar Aswad, maka dosa-dosanya diampuni, dihapuskan. Betul? Bahasa majas itu. Ya, kalau mencium Hajar Aswad, maka dosanya hilang, betul? Dihapuskan, betul? Ya kalau Iya. mencium ya begitu. Makanya saya bilang kalian ini tiada lain dan tiada bukan adalah agama bebatuan. Tidak seperti itu juga. Loh, kenapa saya katakan agama bebatuan? Satu, sampai sana cium-cium batu, putar-putar batu, lempar-lempar batu. Itu Abang tahu, semua Bang, tahu adalah lempar jumroh? simbol. Tahu lempar Simbol. jumroh nggak? Simbol. Iya, saya ngerti. Lempar batu itu kan simbol melempar setan, betul? Ya. Nah, Anggap habis itu saja. kalian putar-putar batu, betul? Mencium batu itu seolah-olah mencium tangan Allah, betul? Oh tidak. Nah, tadi udah dibacain hadisnya kok. Tadi kan Hadis sudah itu saya tidak bacakan bisa hadisnya, diterangkan. Bang. Gimana Anda ini? Hadis itu ya
tidak bisa ditelan mentah-mentah begitu. Oke, Ibaratnya- sebelum kita ibaratnya mau beras nelit, itu loh. ya kita nggak usah melintir hadisnya. Intinya, barang siapa yang mencium Hajar Aswad atau menyentuh Hajar Aswad, dia menyentuh tangan Ar-Rahman, betul? Berat ini. Bukan tangan, maksudnya bukan tangan ini loh, bukan tangan Iya, saya seperti- mengerti. Makanya tangan Allah itu diibaratkan adalah menyentuh Hajar Aswad. Ketika menyentuh Hajar Aswad itu seolah-olah menyentuh tangannya Allah, betul? Ya, Iya, ketika Anda melempar batu seolah-olah Anda melempar setan, betul? ya. Iya, makanya saya bilang agama Islam agama bebatuan. Betul nggak agama bebatuan? Maksudnya agama bebatuan itu Iya, gimana? serba batu. Oh, kalau maksudnya agama bebatuan serba batu, ya terserah, monggo terserah sampean itu. Gimana kok terserah saya sih? Gimana bang ini? Betul apa tidak? Kalau Loh. definisi lo, sebentar. Kan semuanya batu sungguhan. Hajar Aswad batu sungguhan nggak? Iya, maksudnya begini. Ini aja dah. Kalau Apa yang sih apa arti Hajar Aswad? batu hitam, Batu hitam. Berarti batu sungguhan nggak? iya batu. Batu sungguhan. Apa arti lempar jumroh? Ya melempar itu Apa yang dilempar? batu. Batu sungguhan nggak? Iya batu. Dengan batu sungguhan nggak? Batu sungguh. Iya. Ketika bertemu dengan kuburan Abu Jahal di sana, lempar batu juga nggak? Melempar. Iya. Makanya saya bilang agama Islam adalah agama bebatuan. Karena kan begitu. Karena Anda mendefinisikannya itu Oke, Anda pernah mendengar nggak cebok pakai batu? pernah. Iya, tambah lagi batunya kan? Iya bisa dikasih. Iya, makanya saya bilang bebatuan. Makanya saya bilang Muhammad hobi sama batu. Oh, gimana? Pernah dengar tidak? Pernah dengar istilah bahwasanya kalau Muhammad lewat, batu-batu saja akan memuji Muhammad. Pohon kalau yang saya Iya, pernah dengar itu pohon-pohon, pohon. daun-daun, batu-batu memuji Muhammad. Iya. Ah. Bahkan bukan cuma Muhammad. Gimana? Memintakan ampunan kepada kita semua, seluruh alam. Orang yang berbuat Seluruh alam semesta akan memuji Muhammad, betul? bukan cuma Muhammad, tetapi orang-orang yang menuntut ilmu juga. Siapa? berdoa. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Loh, ada itu. Oke, siapa orang-orang yang menuntut ilmu? Sebutin Iya, satu. pokoknya. Pokoknya. Siapa saja orang yang menuntut ilmu Akan dipuji. bukan akan dipuji, dimintakan ampun kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini nggak nyambung. Kita berbicara mengenai Muhammad dipuji-puji, dipuja-puji oleh seluruh alam. Oleh pohon-pohon, oleh pohon kurma, oleh batu, oleh umat Tidak. muslim, betul? Tidak betul itu. Tidak betul, gimana? Bukan, katanya sampean kan seluruh alam tuh. Abu Jahal tidak memuji. Abu Maksud Lahab juga tidak memuji. maksud saya orang-orang muslim. Betul? Oh iya pasti. Iya, orang-orang muslim memuji Muhammad, betul? Ya, Orang muslim adalah pemuja Muhammad, betul? ya. Iya, dan orang Islam menyembah dan mempertuhan Muhammad. Makanya saya bilang, jangan kau menuhankan manusia. Jangan Enggak kau juga sampean. menuhankan Muhammad. Teret, teret, teret. Hai umat Islam. Teret, teret. Mengapa kau tuhankan Muhammad?
Wah, asli mana sampean, Bang? Jadi janganlah Anda mempertuhan anaknya Aminah. Dia sudah meninggal. Janganlah kalian minta-mintakan lagi kepada dia sesuatu. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Gimana? Emang dia sih bisa mendengar? Bentar juga. Ya benar, ya benar. Karena saya sudah 13 tahun belajar agama Islam. Ketika saya 13 tahun belajar agama Islam, kesimpulannya adalah setiap orang yang mempelajari agama Islam pasti akan meninggalkannya. Bang, Orang yang Muhammad masih hidup atau sudah meninggal? kalau jasadnya itu meninggal, tapi ruhnya, jiwanya itu masih. Oke, berarti kalian berseru-seru kepada roh arwahnya Muhammad, betul? Ya. Iya, jadi penyembah arwah siapa? Nggak tahu siapa. Nah, nggak tahu. Ya Rasulullah, Bukan ya salamun Rasulullah, alaik. Pak. Betul nggak? Ya, Ya Rasulullah, betul. betul. Ketika kalian mengucapkan ya Rasulullah, ya Muhammad, Muhammadku, dengarlah seruanku, kalian berbicara kepada siapa? Jadi hati kita itu, Bang, jiwa berbicara kita kepada siapa? berbicara kepada Allah. Allah. Berarti Anda bilang sama Allah, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu berarti berucap kepada Allah. Iya, Iya, makanya Allah itu Muhammad, teman-teman. bukan begitu, Bang. Sulit Sampai ini. jangan. Oke lah Bang, jangan dipaksakan Bang. Bang, gini, kita kasih kesempatan ya kepada muslim yang mengerti agama Islam ya. Kemudian ada beristinsar, tahu beristinsar? Itu kan masalah Memasukkan air ke hidung, menghirupnya. Iya, maksudnya Tahu? itu masalah-masalah yang Ya itu cara mengingat Allah itu begitu. Ambil air, serut 3 kali. bukan Begitu. begitu, Bang. Sebentar, saya tanya dulu. Tahu nggak? Anda ketika wudhu mengambil air nggak? Ambil air. Oke, Anda masukkan tidak ke lubang hidung? Itu sunnah, Bang. Anjuran Ya. itu kalau Kenapa? untuk Kenapa membersihkan dimasukkan ke lubang hidung? kotoran. Untuk membersihkan kotoran itu. Salah. Untuk membersihkan tempat tidur setan. Terserah. Karena setan tidur di situ bermalam di lubang hidung. Yang dimaksud setan itu mungkin adalah kuman-kuman begitu, Bang. Kuman-kuman kok setan. Anda Makin berat saudara-saudara. iya betul ini, Bang. Syahrul, menurut hadis, betulkah setan tidur di lubang hidung orang Islam? Saya kurang mengerti kalau itu. Iya, kamu banyak gak ngertinya. Menurut Muhammad, setan-setan itu tidur di lubang hidung orang Islam. Bahkan saya sudah ciptakan. Bukan saya sebenarnya yang menciptakan ini teman-teman. Ini teman yang menggarap sebuah lagu. Kemudian saya suka lagu ini. Dan dia lagunya itu saya ambil ya teman-teman ya. Nah, hak ciptanya dikasih dia itu ya. Hak ciptanya kasih dia. Nih, lagunya udah jadi, Bang. Perhatikan. Jadi begini, Bang. Kita ini mau diskusi apa mau gimana? Mau salah-salahan atau kita mau hidup bergantinya? Memfitnah. Sungguh Anda nekat yang nyata. Coba sekarang saya tanya, apakah lagu saya tadi itu mengandung fitnah? Kalau memang ada landasannya,
Ada bang, Iya sih, saya juga tidak tidak. berani memfitnah agama Islam. Kalau saya memfitnah agama Islam, nanti saya dilempar dari Monas, dari atas. Makanya saya kalau ngomong pakai data. Menurut Bagus. Muhammad, setan itu tidur di lubang hidung orang Islam. Makanya orang Islam tuh kalau ngambil air wudhu, dibersihkan itu lubang hidungnya. Sekarang begini bang, Tapi walaupun dibersihkan, besok balik lagi ke situ. Tidur lagi. Dibersihkan lagi, tidur lagi di situ. Bang Edis, Bang Edis tahu yang dikatakan setan itu apa tidak? Bang, kita tidak membahas mengenai setan itu apa. Kita tidak membahas mengenai bentuk setan gimana. Kalau kata Muhammad, setan itu ada tanduknya. Dan dia makannya setan itu pakai tangan kiri. Minumnya Virus itu, pakai Bang. tangan kiri. Apa makanan setan? Bekas-bekas tulang-tulang. Makanya kalau cebok jangan pakai tulang-tulang, karena itu masih makanan setan. Muhammad masih peduli dengan setan. Dia mengajak pengikutnya untuk tidak cebok pakai tulang, karena itu masih nanti makanan setan. Makanya saya bilang bang, makin Anda pelajari agama Islam bang, makin Anda menertawainya dan akan membuangnya ke tong sampah. Gimana Anda ini? Bang, kalau Anda mau sungguh-sungguh belajar agama Islam, nanti Anda akan mendapatkan hal-hal lucu-lucu. Setan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, betul? Betul? Ya, Iya. Kalau ada lalat terbang, tuh masuk ke gelas Anda. Tuik. Menurut Muhammad suruh diapain? dianjurkan untuk dicelupkan, Dicelupkan, lalu diminum airnya, betul? dibuang lalatnya bang, Iya, lalatnya dibuang, airnya? diminum. Iya. Makanya kalian ini kalau ada lalat malah dimandiin di situ, celupin sekalian. Airnya diminum. Makanya kalian minum air bekas mandian laler. Coba sekarang Ada riset begini, menurut Bang. Muhammad Ada riset. air kencing onta itu bisa diminum nggak? Saya kurang paham itu. Kurang paham, Bang. Banyak orang pergi ke sana, ke Arab, ketika mereka umroh, mereka di sana wisata nyari-nyari kencing onta dan diminumin. Banyak videonya, Bang. Itu Orang-orang salah Islam paham minumin. itu, Bang. Salah paham. Iya, orang-orang yang Bang, salah kencing paham. onta. Aduh. Bentar, Orang-orang balik. yang salah paham. Gimana? Orang-orang yang salah paham. Jadi menurut Anda, orang-orang yang banyak ini salah memahami mengenai kencing onta itu? Iya. Baik. Saya akan tunjukkan kepada Anda ya. Sebentar. Kita bahasnya yang sederhana-sederhana saja, teman-teman. Nih ya, Anda dengarkan ini. Apakah kencing onta itu adalah boleh diminum dan ada hadisnya? Ya, kita akan putarkan ya teman-teman ya. Ini pernyataan dari seorang ustadz. Perhatikan ini bang, ya. Bahkan sudah banyak orang jual kencingnya di sana bang. Mana ini? Kencing-kencing onta nih. Baik, kita putarkan ya bang ya. Bentar bang. Apakah air kencing unta boleh dijadikan obat? Benar. Benar. Hadisnya sahih. Riwayat Bukhari. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum. Nah, makanya bang, kalau Anda belajar ajaran Muhammad memang kayak begitu. Oh. Orang-orang yang salah paham itu. Salah paham gimana? Oke lah bang, ya Anda belajar dulu lagi, oke? Siap ya? Nanti belajar yang banyak dulu, baru nanti naik ke sini lagi. Nanti banyak yang inbox saya. Kamu kok beraninya ngadepin orang-orang macam begitu? Beraninya kamu sama orang-orang awam katanya.
Tapi yang inbox begitu saya Ajaran heran, Muhammad mereka itu- nggak berani naik. Ajaran Muhammad itu kan memang mengangkat dari jahiliyah menuju alam ilmiah. Bang, ajaran Muhammad itu ya berisi ajaran-ajaran yang tidak masuk akal. Contohnya kencing. Bang, Anda tahu kencing itu apa sih? Kencing itu adalah sisa-sisa atau sampah tubuh, sampah metabolisme. Setuju? Yo, Nah, pertanyaan saya, itu kotor nggak? ya kotor bang. Kotor. Nah, menurut Muhammad, kencing onta. Ini onta loh, bukan manusia, onta. Hewan, kencingnya hewan. Itu menurut Muhammad boleh diminum. Dan banyak orang-orang muslim pergi ke sana, mereka tamasya, kencing unta. Akibat Orang-orang apa yang- bang? Akibat ngikutin Muhammad. Makanya saya bilang berhenti, stop. Kalian itu mengikuti Muhammad, stop. Itu masih mending bang kalau cuma minumin kencing onta. Kalau bawa rangsel ke Mabes Polri gimana? Anda tahu nggak beberapa orang ditangkap oleh karena ke Mabes Polri bawa rangsel, bawa pistol. Anda tahu? Tidak tahu. Ini yang selama ini Anda yang nonton ngadu ayam ya gimana mau tahu? Ganti tontonan Anda. Tontonanmu ganti dulu. Jangan tontonanmu ngadu ayam. Gimana Anda ini? Memang Oke, banyak begitu saja ya kabel Bang ya. ayam. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Oke. Semoga Abang Edis mendapat hidayah. Buset dah. Sungguh nekat yang nyata Anda mengatakan begitu sama saya, Bang. Justru yang saya itu kepada dirimu sendiri Anda katakan, semoga saya mendapatkan hidayah, berpindah dari kesesatan menuju kepada jalan yang terang. Apa kata Tuhan Yesus, Bang? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya datang kepada Yesus, Bang, untuk mendapatkan pencerahan, untuk mendapatkan kecerahan, terang benderang. Akulah terang dunia. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Bang, sebentar bang. Bang, dengerin, coba ya, Yesus itu dengerin. apa, Bang? Sebentar, nih. Saya tanya kepada Anda nih. Menurut Al-Quran, di dalam Taurat, di dalam Injil, terdapat petunjuk dan cahaya, betul? Iya. Oke, kenapa orang Islam tidak punya Injil di rumah? Padahal Al-Quran mengatakan di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Karena di dalam Al-Quran itu sudah lengkap sebetulnya, Bang. Oke, kalau dalam Al-Quran sudah lengkap, saya pegang omongan Anda ya. Saya pegang omongan Anda. Di dalam Itu dalam tanda Al-Quran kutip, sudah ya. lengkap. Bang, Dalam tanda kutip. dalam tanda kutip sekarang. Tadi katanya lengkap, sekarang dalam tanda kutip. Iya. Bang, ingat pertanyaan saya tadi apa? Kenapa umat muslim tidak memiliki Taurat dan Injil di rumahnya? Anda katakan, karena Quran bagi kami itu sudah lengkap. Betul? Baik, kita ke statement Anda. Anda sunat? Sunat. Oke, di Quran mana ada perintah sunat? Memang tidak ada perintah. Terus Anda sunat ngikutin siapa? Ngikutin mbah-mbah saya sebetulnya. Mbak saya. Dan mereka itu tiada lain adalah orang-orang yang mengikuti orang-orang yang terdahulu. Dan sungguh Enggak, mereka enggak. itu Begini, adalah Pak. orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya belaka. Sunat itu baik atau tidak? Bang, kita tidak berbicara mengenai sunat itu baik atau tidak. Itu nanti masih debatable. Ada yang mengatakan sunat itu menurut medis tidak baik. Ada yang mengatakan, bukan itu bang. Bible juga tidak pernah mengatakan sunat itu baik atau nggak baik. Sunat itu menurut Bible adalah sebuah tanda.
sebuah bekas tanda bahwa Tuhan pernah punya janji. Gini bang, kalau orang punya berjanji, ada tandanya nggak? Contoh nih, contoh. Anda mau janji nih, misalnya Anda mau beli rumah, tanah ini sudah saya beli dengan sekian, ada tandanya nggak? Tanda maksudnya tanda. Contoh nih. Misal Anda punya janji, misalnya Anda beli tanah. Maksudnya beli tanah itu janjian beli tanah apa gimana itu? Ketika Anda beli tanah, tanda bahwa Anda beli tanah itu ada nggak? Ada sertifikat. Iya, ada materainya, betul? Ada di situ ada tertuang bahwasanya pada tanggal sekian Anda menyerahkan uang kepada si Udin sekian, kemudian untuk ada tulisannya kan? Nah, sunat itu adalah sebuah tanda juga, tanda bahwa Tuhan tuh pernah punya ikatan perjanjian dengan Abraham. Bahwasanya bahwa dari pihak Abraham itu di keluarganya dia dan keturunannya itu harus disunatkan. Apa janjinya? Bahwa tanah orang-orang Kanaan ini akan diberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Tuh bang. Jadi Abraham itu diberikan tanah orang Kanaan. Tapi begini bang. Sebentar dulu, sekarang saya tanya, kalau umat muslim sunat buat ngapa? Ya buat Pening. enak saja. Enggak bang. Makanya Abang, saya bilang bang, kalian ini kalau nyontek, kalau nyontek itu harus tahu alasannya. Jangan seperti kita anak SD. Bang, dulu waktu zaman anak SD ada apa namanya? Apa namanya yang kayak begini-begini tuh? Saya ingat pasti saya masih SD. Akar pangkat berapa gitu. Tenang dulu bang, tenang. Akar pangkat berapa gitu. Berapa? 95. Tulis 95. Tiba-tiba ada 95. Dipanggil ke depan. Nah. Cek. Coba kesini. Panggil. Ini 95 dapat dari mana? Dia nggak tahu jalan ceritanya 95 itu dapat dari mana. Karena nyolong. Begitu juga dengan agama Islam. Agama Islam itu sering memplagiat, mencontoh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tanpa orang Islam tahu. Contoh. Kenapa dilihatlah oleh Muhammad orang-orang Yahudi sunat? Ya kan? Biar agama kita ini adalah meneruskan ajaran-ajaran sebelumnya. Biar agama kita ini tidak seperti lain atau keluar dari jalur, maka sunat. Nah, makanya ada ayat, diwajibkan atas kamu bersunat seperti orang-orang yang terdahulu. Islam itu kan memang. Makanya sekarang saya tanya, sunat dalam agama Islam buat ngapa? Biar ngapa? Iya, seperti Ibrahim itu. Iya, biar ngapa? Ya, ibaratnya pisang begini bang. Berat ini Pisang itu kan. Sulit. Ini hidup ini adalah realita bang. Baiklah ya, bang. Saya cuma pesan begini. Selama ini Anda menjadi orang Islam itu hanya ikut-ikutan saja. Selama ini Anda tidak tahu kenapa Anda Islam. Nah, dengan Anda mempelajari agama Islam, nanti Anda akan membuktikan sendiri perkataan saya itu. Pegang perkataan saya. Selagi Anda betul-betul sungguh-sungguh mau memperdalam agama Islam, maka semakin Anda mempelajari agama Islam, semakin dekat pintu gerbang untuk meninggalkan agama tersebut. Oke, siap ya? Ini sebetulnya, bang ini sebetulnya yang pantas ini jadi pelawak. Oh pantas, saya harusnya menjadi stand up komedian, tapi ini nggak lolos. Iya. Oke ya, gitu saja ya, Kalau saya jujur saja saya akui. Karena kalau zaman saya dulu zaman sekolah, apalagi zaman saya SMA, kalau saya nggak masuk kelas, sepi kelas sepi. Iya. Kalau saya ada di kelas, wah kelas itu langsung hidup dia.
Ini nih. Betul. Coba sawer paus dulu. Paus lagi. Oke, sudah ya Bang ya? Bang Sarul ya? Oke, siap. Baik, terima kasih Bang Sarul. Terus gimana, Semoga Pak? Anda mendapatkan hidayah dan kebenaran dari Tuhan Yesus untuk meninggalkan Muhammad dan ajarannya. Oke, Sebetulnya saya mau belajar pesantren juga. Bang, keluar dulu dari agama Islam, baru belajar agama Kristen. Bukan begitu, Bang. Kalau Anda masih agama Islam, nanti masih apa namanya, kerak-kerak untuk berpikir waras tuh masih nempel di sini. Kan begitu. Saya itu penasaran apa yang dikatakan Tuhan Yesus begitu dalam agama apa Kristen itu. Iya, tetapi Itu bagaimana Anda mau percaya kalau Anda tidak meninggalkan agama Islam dulu? Apa yang dikatakan Allah, kok Tuhan Bapa, apa yang dikatakan Tuhan Bapa, Tuhan Anak begitu. Oke, baik. Sekarang saya tanya, Itu seperti itu. apakah Anda percaya bahwa Yesus diutus oleh Bapa di surga? Nah, yang dikatakan Bapak di surga itu apa maksudnya begitu? Saya mau bertanya sebetulnya. Iya, saya tanya dulu. Anda percaya nggak bahwa Yesus diutus oleh Bapa di surga? Duh, bagaimana saya mau percaya? Saya tidak tahu, Bang. Baik, jadi gini Bang. Istilah Bapa itu Nah, adalah panggilan. Bukan berarti kita itu anak dari hasil biologisnya. Beda dengan bapak biologis kita. Contoh, Anda punya bapak, punya ibu. Begitu juga saya. Itu bapak biologis kita. Nah, Yang biologis jelas-jelas- itu kan yang seperti ini toh. Ya, daging dan darah. Artinya kita ini keturunan dia secara biologis. Makanya muka kita mirip dengan muka dia. Betul? Yo. Nah, tetapi Bapak di surga itu berbicara mengenai dia ya, yang kita panggil, kita sapa dengan Bapak itu seperti seolah-olah Bapak dengan anak. Sekarang saya tanya. Saya nggak tahu Anda sudah jadi bapak atau belum. Anda punya anak? Sudah. Oke, apakah otomatis secara naluriah seorang bapak itu pasti mencintai anaknya, betul? Pasti. Nah, seorang bapak pasti dia itu akan bagaimanapun dia akan membela anaknya, bagaimanapun anaknya itu selalu disayangi, dikasih dia, betul? Yo. Walaupun bapak menghajar anaknya itu karena bapak itu ingin supaya anaknya itu berada di jalan yang benar, betul? Betul. Nah, seperti itu juga Bang, relationship atau hubungan kita dengan dia, makanya kita panggil dia sebagai bapak. Sekarang saya yang tanya. Nah, sekarang di dalam agama Islam, Bang, sebentar. Di dalam agama Islam, bolehkah Allah itu dipanggil sebagai bapak? Dalam agama Islam, bolehkah Allah itu dipanggil sebagai Bapak? Tapi Bapak itu zat yang satu ya. Nah, saya tanya dulu, bolehkah Tidak. dalam agama Islam memanggil Allah dengan panggilan Bapa? Boleh nggak? Sebentar dulu Bang. Kalau Bapak itu adalah Berat, ini udah begini. Bang, dijawab dulu, simple, boleh atau tidak boleh? bukan. Duh, saya tidak bisa asal jawab. Mumet. Duh, Bang, tanya itu harus dibahas. Harus Silakan. dibangun dari dasar dulu. Silakan. Sekarang begini, apakah Bapak di surga itu adalah adat yang esa? Bukan zat, Bang. Zat itu dalam agama Islam. Ya, apakah Bapak itu bukan zat, tetapi dia itu sebuah keberadaan, sebuah realita, bukan zat. Kalau zat itu nggak jelas, Bang. maksudnya realita yang ada mutlak begitu toh? Iyalah, seperti itu. Adanya tidak ada awalnya. Tidak berawal, tidak berakhir, Dan tidak berkesudahan, tidak terlampaui akal dan pikiran manusia. Lah itu namanya Allah, Bang. Nah, baik. Apakah boleh dia dipanggil dengan Bapak? Meninggal dunia. Terserah yang mau manggil. Enggak, dalam agama Islam boleh nggak dia dipanggil dengan Bapak?
Ini takut menjadi fitnah nanti. Takut menjadi fitnah. Bukan begitu. Takut, nanti takut penistaan agama. Bukan. Loh, bener. Coba sekarang saya tanya, Bang, dengerin saya nih. Ya. Kalau di dalam Al-Quran, orang-orang justru, Quran justru mengutuk orang-orang yang menyebut atau mengatakan Allah itu punya anak. Laqad kafara lazina qalu. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwasanya Isa itu adalah anak Allah. Betul? Apalagi kalian menyebut dia bapak, seolah-olah kalian anak-anaknya. Mulai macet nih, macet. Itu kalau maksudnya. Bukan. Bang, di dalam Kalau agama Kristen diartikan ada lagu secara begini. hati. Di dalam agama Kristen ada lagu begini. Seperti bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Tuh. Hubungan antara Tuhan itu dengan manusia seperti hubungan antara bapak dengan anak. Begitu dekatnya. Makanya Gus Dur pernah berkata, umat yang paling dekat sama Tuhan itu orang Kristen. Kenapa? Karena panggil Tuhan dengan panggilan Bapa. Begitu Bang. Sedangkan Ceritanya umat begini, yang paling jauh dari Tuhan adalah umat Islam. Iya, saya aku itu. Ya memang iya kok gimana? Iya, Apa begini, buktinya? Apa buktinya orang Islam paling jauh dengan Tuhannya? Iya, speaker itu. Iya. Toa. Karena orang Islam manggil Tuhannya pakai toa, nggak cukup satu toanya 5. Sebetulnya Begitu. itu sangat disayangkan memang Bang. Ya. Iya, kenapa Anda masih dalam agama Islam kalau disayangkan? Bukan. Itu bisa diatasi sebetulnya itu Bang. Bisa diatasi. Diatasi gimana? Sudah berapa orang minta supaya toa dikecilin? Ibu Meliana di Bagan Siapi-api di Pekanbaru di Medan sana. Dia bilang, "Pak, Bu, tolong kecilin itu toa." Malah dibakar wiharanya. Makanya saya bilang umat Islam tidak waras lagi. Bukan, Mana? jangan memukul rata lah Bang. Kok jangan memukul rata, Bang? Justru kalau Anda sekarang gini, percaya nggak Anda? Kalau Anda bilang, "Oi, toa kecilin," apa yang terjadi kepada Anda nanti? Caranya itu yang salah Bang. Kok caranya salah? Terus gimana bilang? Pagi-pagi Jadi- jam 4 orang masih tidur enak-enak udah. Jadi begini, saya cerita dulu ya. Silakan. Itu humor sebetulnya itu. Gus Dur itu memang pernah begini. Pernah menyampaikan humornya itu ada 3 agama yang ini tuh. Yang berdebat siapa yang paling dekat dengan Tuhannya. Kata yang Kristen itu, saya panggil kata Buddha itu, saya panggil Om. Jadi saya yang paling dekat. Yang katanya yang Kristen, lebih dekat saya dong. Saya panggil Bapak, begitu tuh. Baru kamu kata yang Iya, berdua orang itu, Islam manggil Tuhannya pakai toa karena jauh. Boro-boro mau dekat. Panggilnya saja harus pakai toa. Ya itulah kalian. Dan Itu berapa banyak sebetulnya kasus, itu Bang? kritikan itu. Coba Kritikan berapa yang banyak kasus orang minta supaya suara toa dikecilin. Apa yang terjadi? Malah dia dipersekusi. Bahkan artis-artis tuh pagi-pagi zaman era digital, sudah punya waker sendiri, sudah punya alat untuk membangunkan diri sendiri. Sama orang Islam Iya. bangun. Kenapa sih kalian seneng yang berisik-berisik? Sebetulnya kalau kita hidup Demo bernegara, di Monas tangga lah, begitu teriak-teriak halal, inilah darah halal, produk boykot. Bang, kenapa? Saya setiap ngelihat orang Islam, Bang, setiap dia sedang mendemonstrasikan ajaran agama Islam, pening pala saya, Bang, pening. dah. Jadi begini. Nggak Lebih pernah enggak. saya lihat sesuatu yang positif.
Makanya Anda saya itu sarankan bukan begitu, yang Bang. beragama Islam cukup KTP kalian saja, orangnya jangan. Kalau negatif thinking atau Kok positive negatif thinking? Bang, sekarang saya tanya, kalau di bulan puasa ada nggak Anda lihat orang-orang mecah-mecahin etalase, membenjungkar balikkan rumah-rumah makan di bulan puasa? Ya mungkin ada, tapi Mungkin faktornya ada. tadi. Nah, itu rumah makannya dia, jualan di tempatnya dia. Dan dia menjual itu sama orang-orang yang nggak puasa. Kecuali dia jualannya di depan rumahmu, di masjidmu dia jualan. Jadi begini, Baru Bang. Anda usir, pergi kamu dari sini. Ini Begini, Bang. masjid saya, ini ngapain kamu jualan di sini? Kalau Coba. itu boleh, masuk Coba akal. dengarkan dulu ini. Itu berapa persen kejadian itu dari total keamanan Indonesia Bang, ini? Coba berapa setiap bulan puasa saya selalu lihat banner-banner, Bang. Dan banner itu dipasang bukan perorangan, Bang. Atau satu wilayah, Anda hanya punya satu suara masang banner. Waktu Anda masang, Anda udah diturunin orang. Ngapain lu pasang-pasang itu? Justru ketika banner itu dibuat, itu pasti sudah ada rapat dulu. Rapat RT, RW, semua setuju, pihak-pihak setuju. Baru kita cetak banner gede-gede. Ya, hormati kami yang lagi puasa. Kami lagi puasa nih, lu ngerti nggak nih? Gua umumin di atas nih, di atas tower. Gue lagi puasa. bentar dulu, Bang. Itu ajaran orang Islam. Abang ini kok tambah lucu, tambah malah. Loh, berbeda jauh, Bang, dengan apa yang diajarkan Yesus. Kalau kamu berpuasa, Saya pengen maka menyampaikan cucilah begini, Bang. mukamu, minyakilah rambutmu. Jangan kamu berwajah muram, berwajah masam. Seperti orang-orang munafik yang pengen tahu, pengen dilihat orang kalau dia lagi puasa. Tolong hargain gue lagi puasa nih, gue ancurin warung lo. Itu. Jadi begini, Bang, Islam itu tidak bisa diwakilkan oleh pihak. Islam itu maknanya Halu nih, udah mulai ngantuk, Bang. Nampak mata Anda sudah sayup-sayup, Bang, sudah 5 watt. Pupil sudah mulai mengecil. Gimana? Tidak bisa Islam itu tidak bisa apa? Tadi kata Oke lah, baiklah. Orang-orang sudah pada demo, udah pada teriak tuh di bawah. Turunkan. Nah. Oke, Bang ya. Saya rasa itu saja dulu. Besok-besok kita lanjut lagi. Saya harap besok kalau Anda naik, Anda sudah membawa ilmu ya. Jangan Anda naik ke sini cuma membawa halusinasi yang dalam, oke? Baik, terima kasih Bang Sahrul. Saya turunkan. Semoga Anda mendapatkan hidayah. Sungguh nekat yang nyata. Oke. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman, sekali lagi saya umumkan teman-teman, pastikan Anda memfollow akun asli saya ya teman-teman ya. Banyak di luar sana akun-akun palsu. Dan pengumuman teman-teman, pengumuman. Kalau ada Edis TV dalam tanda kutip, kalau ada akun dalam tanda kutip Edis TV, tiba-tiba inbox Anda minta nomor HP, langsung blokir. Karena itu pasti Edis TV palsu. Sudah banyak korbannya. Jadi sekali lagi saya katakan kepada teman-teman, kalau ada akun Edis TV, tiba-tiba inbox Anda minta nomor HP, langsung saja diblokir teman-teman, karena itu Edis TV palsu. Saya mohon teman-teman upload video ini, bagikan ke teman-teman lainnya supaya teman-teman mengerti ya. Jadi teman-teman pastikan Anda memfollow akun asli saya ya, akun asli saya. Kalau Edis TV sungguhan, tidak mungkin inbox Anda minta nomor HP Anda terus minta ini, nggak ada. Ya. Kalau saya mintanya itu dipublish seperti ini, nggak lewat inbox.
Ya, seperti itu teman-teman. Ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, teman-teman, kita ada program. Ada program untuk pendirian rumah apologet. Karena kita berapologet dari sini itu memang belum punya tempatnya. Ya, kita berharap kita satu saat ada tempatnya. Karena kalau kita berapologet hanya 1, 2, 3 tahun, kita nggak perlu tempat. Karena kita masih lama ini, kita belum melihat ada tanda-tanda Dondi mau pensiun, Zakir Naik mau pensiun, Juma mau pensiun, belum ada. Kita lihat tanda-tanda itu. Jadi kemungkinan masih belasan atau puluhan tahun ke depan. Makanya teman-teman kalau mau support saya, teman-teman pastikan mampir ke profil saya, lihat nama asli saya itu Edis juga. Kalau kalian ketika mau mensupport tidak muncul nama Edis, hati-hati. Itu pasti penipuan ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau mensupport, saya tampilkan saja di layar. Nih teman-teman ya, saya tampilkan di layar. Bagi teman-teman yang ingin mensupport pendirian rumah apologet, di sini ya teman-teman ya, karena kita perlu tempat itu, teman-teman bisa mensupportnya di situ. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Ya, atas namanya itu ya. Itu nama saya teman-teman. Hati-hati teman-teman, kalau ada orang lain yang mengatasnamakan Edis TV, ya, terus tiba-tiba inbox, itu langsung saja diblokir. Saya nggak pernah ngomong-ngomong begini tuh inbox-inbokan, kecuali ada orang nanya sama saya. Kalau ada orang nanya sama saya, bang, saya mau support bang, gimana caranya? Kalau orang nanya saya tanggapin. Tapi kalau saya duluan bilang seperti itu belum pernah ada jalan ceritanya ya. Seperti itu teman-teman. Bagi teman-teman yang mampu saja, yang tidak mampu jangan memaksakan diri ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali, ada Ahmad Yon. Ahmad Yon. Ya, selamat malam Ahmad Yon. Ahmad Yon, selamat malam. Malam juga. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Silakan. Ya, Ahmad Yon, Anda Muslim Bang? Mualaf Bang. Oh, mualaf. Sudah pernah masuk sini sebelumnya? Iya pernah sekali. Pernah. Ya, gimana Bang? Apa yang mau Anda utarakan? Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Terkait diskusi yang tentang yang saya dengar tadi itu. Apa itu? Silakan. Pakai apa itu, lupa saya tadi. Gimana nih kau lupa? Pantesan Anda mualaf kalau begitu Bang. Apakah Anda menyesal menjadi mualaf? Karena sudah banyak yang ngomong dia menyesal jadi mualaf. Apakah Anda termasuk salah satu di antara mereka? Ya mungkin saya salah satunya, yang orang yang apa, yang cerdasnya lah, yang normal, bisa kita bilang normal. Apakah gitu. Anda menyesal Bang menjadi mualaf? Ya. Menyesal. Ya. Baik Bang, kalau Anda menyesal menjadi seorang mualaf, saya menyarankan untuk pergi kepada hamba-hamba Tuhan terdekat. Banyak gereja. Datang kepada hamba Tuhan, utarakan isi hati Anda, bilang, "Bang, saya ini sempat mualaf," atau Pak atau Bu, bilang, "Saya ini sempat mualaf, saya ingin kembali kepada Yesus," bilang begitu. Ya, supaya nanti Anda diinikan. Karena saya itu bukan bagian yang itu Bang. Saya ini bagian nyembuh-nyembuhin orang dari sembuh biar nggak nyembah Muhammad lagi. Sembuh biar tidak mengkultuskan Muhammad, memuji Muhammad. Begitu. Itu bagian saya. Ada lagi bagian tugas-tugas orang yang membaptis, ya kan? Mengajarkan firman Tuhan, begitu.
Kalau saya mengajarkan itu dikit-dikit saja. Saya lebih banyak mewaraskan orang atau mengeluarkan orang dari kesesatan seperti itu. Ya, Anda tahu perumpamaan anak yang hilang? Masih ingat? Ya, jadi seperti itu, Bang. Jadi kalau Anda anak yang hilang, silakan Anda datang lagi kepada Yesus, ya, baca Bible seperti itu. Seperti itu, Bang, ya. Ahmad Yon, ya. Oh, ya. Oke. Saya turunkan ya, Bang, ya. Ya, seperti itu, teman-teman. Teman-teman tahu nggak yang inbox saya yang mualaf itu banyak sekali, ya. Banyak sekali. Saya nyesal, Bang, tapi saya nggak tahu sekarang gimana, Bang. Sudah terlanjur. Anak-anak saya juga sudah muslim, Bang, gimana? Nah, itu tugas-tugas bapak-bapak pendeta, ya, ibu-ibu pendeta, seperti itu, ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada mana ya si Gus Adam? Oi, Gus Adam. Kita sudah menanti-nantikan kamu ini, Gus Adam, ya. Bahwasanya kamu mengatakan Edis TV menginbox dengan kata-kata ampun Gus Adam. Coba. Kalau kamu sedang membuat akun Edis TV, kemudian Anda inbox sendiri, balas sendiri, padahal itu akun-akun Anda sendiri, nggak apa-apa, silakan. Kita coba klik, karena kalau orang inbox mengaku Edis TV, klik aja profilnya. Itu Edis TV beneran atau Edis TV KW? Karena kalau foto profil saja itu bisa dicolong. Anda ambil foto profil saya ini, pasang di foto profil Anda, ganti nama Anda jadi Edis TV, udah jadi Edis TV. Makanya kalau Anda menerima inbox dari akun Edis TV, cek dulu Edis TV beneran atau Edis TV palsu. Karena banyak akun-akun palsu. Di Facebook saya tidak punya akun. Kalau ada di Facebook, nginbox Anda Edis TV, blokir langsung. Karena saya nggak punya Edis TV di Facebook. Di TikTok pun saya punya akun Edis TV. Tidak pernah saya tiba-tiba inbox orang, lalu tiba-tiba minta nomor HP lah, minta ini, minta itu. Nggak pernah. Jadi cek akun itu asli atau tidak. Tapi kalau dia sudah inbox minta sesuatu, entah nomor HP atau apa, langsung blokir karena itu sudah pasti akun Edis TV palsu. Karena Edis TV yang asli tidak pernah melakukan yang demikian. Ya. Kalau saya Edis TV yang asli mengatakan di publik bahwa saya ada program untuk pendirian rumah apologet, ada ininya nomornya, silakan. Itu di publik saya ngomong, nggak pernah saya nginbox itu ke orang-orang, nggak pernah. Kecuali ada orang nanya, Bang, tadi saya lupa Bang nomornya, bisa dikirim ulang? Nah itu saya balas. Seperti itu, ada yang seperti itu. Ya, itu untuk peringatan kepada teman-teman. Sama itu, seperti ada sebuah akun. Ada akun dalam tanda kutip Edis TV mengupload video Abdul Somad dibaptis. Itu akan akun palsu. Tetapi umat muslim seperti biasa, si Tasik ngaji, dia nggak mau tahu. Bahan konten nih kata dia. Bahan konten kata dia. Akhirnya diupload sama dia, dibilang lah Edis TV melakukan fitnah, mengatakan Abdul Somad dibaptis. Kadrun. Dia tahu itu akun palsu. Gitu loh. Nggak usah jauh-jauh. Anda bikin akun Edis TV palsu, Anda bikin Prabowo dibaptis aja bisa. Tapi apakah itu akun Edis TV asli atau tidak? Cek. Ya. Anda bisa bikin akun Prabowo, bisa ambil fotonya, bikin Prabowo Subianto, terus Anda upload Abdul Somad dibaptis, bisa. Makanya ini zaman internet. Cek dulu akunnya akun bodong atau akun beneran.
Saya mendidik nih karena banyak saja orang yang zaman sekarang masih kayak gitu, teman-teman. Ya. Oke, kita kasih naik yang selanjutnya, ada Great Woman. Ini kemarin sudah naik ini kalau nggak salah ya, kita kasih naik lagi. Great Woman. Ya, silahkan nyalakan kamera Anda. Harus on cam ya, Kak? Wajib on cam, wajib menyalakan kamera. Aduh, ngeri. Silakan. Ya. Great Woman, apakah Anda ini seorang Muslim atau Kristen? Islam. Islam. Apa yang mau Anda utarakan? Enggak, kan cuma mau nanya aja ya, kayak apa, saya punya kenalan tuh kayak teman gitu, lagi dekat gitu. Dia Seorang agamanya laki-laki. Kristen. Ya. Oke. Dia kan sama kayak Mas Edis itu ngajarin Kristen. tentang nah, Terus ya aku kayak belum siap buat masuk ke situ, gimana ya? belum siap untuk masuk Kristen. Mm-mm. Alasannya? Ya kayak kan namanya itu kayak ada yang nggak percaya, ada yang percaya gitu. Oke, jadi gini. Namanya Kalau ajarannya gitu. begini, kalau Anda menjadi orang Kristen karena seorang laki-laki, nanti ketika laki-laki itu mengecewakan Anda keluar lagi dari agama Kristen. Banyak yang kayak begitu. Begitu. Jadi kalau Anda menjadi Kristen, itu bukan karena laki-lakinya, tetapi karena Anda memang ada yang ngeklik begitu di pikiran Anda. Nah, mungkin ada sesuatu yang Anda mau pertanyakan sehingga Anda tidak bisa klik begitu dengan agama Kristen. Silakan, apa itu pertanyaan? Silakan. Silakan. Kayak Paling-paling seputar Yesus kok Tuhan, kok berdoa kepada Tuhan. Paling cuma itu aja kan? iya kan, kayak apa kadang kan pernah kalau yang di Yesus itu kan setiap minggu tuh cuma nyanyi-nyanyi doang gitu loh. Kadang kan kok bisa gitu loh. Kok bisa nyanyi-nyanyi? Gini, biasanya nyanyi itu identik dengan apa sih? Kenapa ada sebuah nyanyian? Kenapa? Kan udah hari Minggu nyanyi-nyanyi. Kenapa kok begitu? Kok masa nyanyi-nyanyi kan gitu, betul nggak? Iya. Nah, makanya saya tanya dulu, kenapa sih ada sebuah nyanyian, ada sebuah lagu? Menurut Anda kenapa? Nggak tahu juga ya. Iya, karena sebenarnya nyanyian atau lagu itu sebenarnya ekspresi seorang manusia. Setuju nggak? Lagu itu adalah ekspresi manusia, setuju? Iya. Ya. Jadi bagaimana kok bisa bernyanyi? Ya karena kami mengekspresikan, meluapkan ekspresi kami. Entah itu senang, entah itu sedih. Meluapkan ekspresi kegembiraan kami kepada Tuhan. Seperti itu. Misalnya, Tuhan engkau baik bagiku, gitu kan? Ya pernah Gitu. dengar. Ya pernah lah, Masnya punya bos juga kan begitu. Iya, tuh. Misalnya saya bilang begini, Tuhan engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Apa salahnya kita bernyanyi kepada Tuhan seperti itu? Itu kan ungkapan kita kepada Tuhan. Kita buat lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Kenapa Anda merasa aneh? Yang aneh itu justru ketika kalian membuat lagu-lagu kepada Muhammad. Ya Rasulullah. Ada nggak lagu-lagu begitu kepada Muhammad? Begitu kepada Muhammad. Paling kayak sholawatan aja sih. Iya, kan lagu juga kan? Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, aku rindu. Pernah dengar lagu itu? Pernah. Iya, kenapa Anda tidak merasa aneh orang Islam bikin lagu-lagu kepada Muhammad? Ketika orang Kristen bikin lagu untuk Yesus merasa aneh.
Tapi membikin lagu kepada Muhammad tidak aneh. Itu sebenarnya sudah lama, sudah ada zaman Musa. Sepertinya dia pengaruh sinyal, teman-teman. Ada kendala sinyal. Coba silakan, Anda mau sampaikan apa tadi? Tadi kepotong. Iya, di kampung sinyalnya susah. Baik, saya akan tunjukkan ya. Itu sebenarnya sudah lama ya. Saya akan tampilkan. Saya tampilkan dari zaman sejak orang Israel keluar dari tanah Mesir ya. Di dalam Keluaran pasal yang ke-15. Saya akan tampilkan dulu ya, ini. Ini Keluaran pasal yang ke-15 ya. Kita bacakan yang terjemahan baru saja. Nih ya. Lihat nih. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini. Ya. Bagi Tuhan yang berbunyi dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jelas ini. Misalnya kita mulai dari ayat yang ke-15 misalnya ya. Nih. Pada waktu itu, sebentar ya. Nah ini. Dan lalu Miriam ayat ke-20. Miriam ini saudarinya Musa. Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya. Dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari dan menyanyi. Dan menyanyilah Maryam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Maksudnya di sini kuda dan kereta Firaun. Jadi ceritanya begini, biar saya tampilkan dulu wajah saya lagi. Sebentar. Jadi ketika orang Israel dalam tanda kutip melarikan diri dari Mesir. Karena mereka itu dulu beranak pinak di negeri Mesir. Ketika mereka beranak pinak, mereka itu dianggap sebagai bahaya oleh Raja Mesir yang tidak mengenal nenek moyang orang Israel. Sehingga orang itu diperbudak, dibikin kerja rodi, kerja romusa. Nah, ketika itu diutuslah Musa untuk membawa bangsa itu keluar, tapi nggak dikasih sama Raja Mesir. Sehingga Mesir itu dipukul dengan berbagai macam musibah. Ya. Nah, setelah musibah datang terus-menerus kepada bangsa Mesir, akhirnya orang Mesir yang malah mengusir orang Israel itu. Nah, orang Israel akhirnya keluar dari Mesir dan dikejar oleh orang-orang Mesir, oleh Firaun dan tentaranya yang berkuda. Nah, setelah itu terjadilah mujizat di mana dengan perantaraan angin timur yang sangat keras, laut itu terbelah. Dengan perantaraan angin timur, angin yang keras begitu. Kalau pernah lihat tornado di tengah laut ya mungkin kira-kira kayak begitulah kalau sekarang. Nah, ketika laut itu terbelah, orang Israel keluar, lalu Firaun dengan bala tentaranya dan kuda-kudanya dicampakkannya ke dalam laut karena mereka menyusul orang Israel itu. Nah, makanya Maryam dan para perempuan-perempuan memukul rebana dan menari-nari. Begitu. Jadi sebenarnya ketika di gereja bernyanyi-nyanyi jingkrak-jingkrak ya karena luapan bagaimana Tuhan itu telah berbuat baik di dalam hidup seseorang, seperti itu. Yang saya herankan kenapa Anda merasa heran. Tetapi ketika Muslim solawatan pukul-pukul rebana tidak heran. Gak terlalu paham juga sih kayak yang cerita-cerita yang lamanya gitu. Ya, jadi memang butuh pelajaran yang lama. Tapi memang biar simple ya seperti itu. Artinya gini saja, biar simple tuh begini. Selama ini Anda kan mengikuti Muhammad. Nah, ganti pemimpin Anda jangan Muhammad lagi.
Ketika pemimpin Anda Muhammad, Anda akan melakukan apa yang Muhammad inginkan. Hidup Anda diatur, dikendalikan oleh Muhammad, betul? Iya. Iya, contoh, masuk kamar mandi, pakai kaki kiri duluan. Keluar pakai kaki kanan. Makan pakai tangan kanan, gitu kan? Nah, itu ketika Anda menjadikan Muhammad sebagai pemimpin Anda. Makanya saya sarankan ganti pemimpin Anda, bukan Muhammad lagi tetapi Yesus. Ketika Yesus Anda jadikan pemimpin Anda jadikan yang mengatur, mengendalikan Anda. Yesus tidak menyuruh Anda melakukan hal-hal yang aneh-aneh tadi, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Entah apa bedanya masuk kamar mandi, keluar kaki kanan, keluar kaki kiri. Sama aja. Yang Yesus perintahkan supaya apa? Kita saling mengasihi. Kasihi sesama manusia. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti itu. Kalau Muhammad yang mengajari Anda, jika kamu bertemu dengan Wahyudi dan Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Persempitlah jalan mereka. Kiamat tidak akan terjadi. Ya, kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin akan membunuh orang-orang Wahyudi. Tuh. Itu jika Anda mengikuti Muhammad. Jadi saya sarankan ganti pemimpin, ganti Tuhan. Seperti itu. Oke? Udah Bang, turunin aja. Oke, ya nanti kalau kebanyakan pening nanti. Oke, sedikit saja. Oke, terima kasih, saya turunkan ya. Ya teman-teman, kadang kalau bahas yang terlalu berat-berat itu mereka tidak nyambung begitu. Jadi bahasnya yang ringan-ringan saja. Makanya tema kita ini yang ringan-ringan saja ya, seperti itu. Silakan. Kita masih menunggu Gus Adam nih. Dari tadi Gus Adam kita tunggu-tunggu tidak datang-datang. Oke, kita kasih naik ada bentar ya teman-teman ya. Kita akan lihat nih ada siapa ini. Ya, terlalu banyak ini yang mengajukan permintaan naik teman-teman ya. Ada 79 orang yang mengajukan permintaan naik. Coba kita kasih naik. Ada siapa ini? Coba kita cari aja yang sedang live ya. Bentar. Ini Uncu PI sedang live ini teman-teman. Uncu PI. Tapi dia sudah saya follow ini. Tapi dia kayaknya lagi sama orang ini teman-teman. Iya teman-teman. Dia tidak bisa. Karena mungkin dia sedang ada guestnya teman-teman. Jadi tidak bisa. Oke, kita kasih naik ada Tanah Gayo. Tanah Gayo I Ujung Baro. Tanah Gayo ini Aceh berarti. Tanah Gayo Aceh. Ya, Tanah Gayo, silahkan nyalakan kamera Anda. Oke. Ya, silakan Bang. Gelap Bang. Gelap ya? Iya Bang. Terang. Jangan gelap-gelapan Bang. Nanti Anda jadi nabi lagi. Ini terang ini Bang. Sekarang terang. sudah. Masa
Ini kayaknya Ya. kacamata abang yang gelap. Tadi gelap, sekarang udah terang. Ya, silakan. Oh, Apa yang mau Anda utarakan? Oh, saya tanya dulu. Anda Muslim, Bang? Ya, Muslim. Dari Gayo. Gayo Dari berarti Aceh, sudah. Bang ya? ya Aceh Tengah. Oke. Tapi saya sudah murtadin. Hah? Meninggalkan agama Islam? Ya, sudah. Bang, di sini tidak boleh asal-asal ngaku, Bang. Anda berapa lama jadi orang Islam? Oh, dari kecil lahir semua. Ya, berapa tahun sempat jadi orang Islam, Bang? Sampai dari kecil sampai SMA. Berapa tahun kira-kira? 20 tahun? Ya, sekitar 23 tahun lah. 23 tahun. Lalu Anda keluar meninggalkan agama Islam? Ya, Oke. Keluar dari agama Islam jadi apa? Kristen atau apa? ya jadi Kristen. Sudah berapa tahun jadi Kristen? Sudah hampir 15-16 tahun. 15-16 tahun, sudah cukup lama. Apakah Anda masih ingat dulu, Bang, ketika Anda masih Muslim, bagaimana sholat, bagaimana niat wudhu? Karena itu ujian-ujiannya. Masih ingat? Ingat. Coba, Bang. Semua ingat. Coba. Oke, Silakan. saya akan mengaji ya. Silakan. Oke, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah nih, sah. Amin. Ya, sah, Bang. Ya. Oke, Bang. Allahu Selamat. Akbar. Selamat Anda sudah meninggalkan agama Islam. Selamat ya. Kalau boleh tahu nih, Bang, apa sebabnya nih Anda akhirnya meninggalkan agama Islam, Bang? Baik. Mungkin waktu saya Muslim dulu ya. Saya kebetulan tinggal di Jakarta. Ya. Waktu itu kan setiap bulan puasa kami suka kalau mau bulan puasa itu ronda, ya. Oke. Ronda, ya suka kompoi-kompoi, ya. Nah, jadi suka saya masuk ke bar, ya. Warung minuman obrak-abrik gitu ya. Allahu Akbar. Tapi saya ambil minumannya, saya teguk minuman itu. Ya. Allahu Akbar. Wah, gitu ya. Nah, Luar biasa. tapi habis itu saya berpikir juga, ya. Ini tujuannya apa gitu ya. Kok saya tadi untuk menyuruh orang berhenti jualan, kok jadi saya yang minum gitu ya, saya yang mabuk gitu ya. Begitu. Itu rata-rata itu jarang waras itu, Bang. Kalau udah pergi begitu ya. Nah, jadi udah pasti ada yang mabuk itu. Kami mabuk dulu ya gitu ya. Biasanya itu karena setorannya nggak lancar, Bang. Kalau setorannya lancar, biasanya tidak akan diobrak-abrik gitu. Gitu, Bang. Ya. Tapi yang mau saya katakan Tapi- begini, Bang. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu Allah akan menjanjikan, akan memberikan bahwa umat Muslim kalau masuk surga bukan hanya miras botolan, Bang. Sungai, Bang, sungai. Sungai Komer, bayangin, Bang, sungai. Mau sampai mandi di situ, Bang, mandi di Komer. Gitu. Jadi kalian wahai umat Muslim, jangan kalian langsung alergi melihat minuman keras. Mentang-mentang Roma Irama, minuman keras, miras, tererere. Apapun jenisnya, tak akan ku minum lagi dan tak akan ku sentuh lagi walau setetes. Ternyata teman-teman, Allah malah menjanjikan minuman itu. Gitu. Tapi begini, Bang, Sebenarnya, Bang, di dalam Bible
itu minuman keras atau khamr begitu ya, itu tidak dilarang. Yang dilarang itu adalah perbuatan mabuk-mabukan. Mabuk. Iya, jadi nggak usah mabuk. Minum ya dikit-dikit saja untuk kesehatan, untuk menghangatkan badan. Apalagi lagi dingin begitu ya. Yang nggak boleh itu mabuk. Terus kalau udah mabuk ngaco gitu. Itu yang nggak boleh seperti itu. Iya. Iya. Anda saya ucapkan selamat ya. Itu Bang ada komunitasnya kok Bang. Ada komunitas muslim-muslim terutama dari orang-orang Aceh yang sudah meninggalkan agama Islam, sudah menerima kebenaran. Itu ada teman saya namanya Pendi Aceh. Pendi Aceh ya. Ya, Ya, kami ada kebetulan banyak. apa, Bang? Kami kebetulan di sini kan ada apa? Di Jakarta di Blok M ya. Kebetulan kami kan ada perkumpulan murtadin ya. Iya, ada komunitasnya ya. Ada persatuan murtadin. Tapi puji Tuhan selama 16 tahun saya sudah mengikuti Tuhan ya. Sebelum itu saya memang nakal Bang. Saya kebetulan bertobat di dalam penjara ya. Jadi saya kebetulan bertobat di dalam penjara di kelas 1 Cipinang. Ya waktu itu saya memang nakal sekali ya. Bukan saya jujur ya tidak menyalahkan agamanya, mungkin ajarannya yang salah ya. Jadi saya mengikuti itu. Jadi tidak tahu yang mana yang benar, apapun yang saya lakukan, yang penting saya puas begitu ya. Tetapi setelah saya mengenal Yesus, ternyata itu nggak betul, gitu ya. Ternyata itu nggak benar. Itu harus ditinggalkan. Ya karena harta itu tidak akan membuat kamu ya untuk menjadikan dirimu mendapatkan sukacita begitu ya. Hanya kepuasan hati begitu. Jadi selama saya waktu dulu Bang saya taunya hanya ingin memuaskan hati, cari harta, cari kekayaan agar saya senang ya. Tetapi di dalam Yesus bukan itu tujuan utama ya. Tetapi yang utama adalah kehidupan yang kekal. Itu yang utama, bukan harta, bukan kesembuhan gitu ya. Walaupun mungkin Yesus bisa lakukan itu, yang miskin bisa menjadi kaya, ya, yang sakit bisa menjadi sembuh, tetapi bukan itu ternyata pengikut Yesus yang utama, tetapi kehidupan yang kekal begitu ya. Baik. Itu yang utama di dalam Kristus, karena kita tahu bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran. Hanya melalui Dia kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga begitu ya. Jadi kalau seperti dulu enggak, tapi puji Tuhan ya saat ini saya sudah 16 tahun untuk mengikuti Kristus. Puji Tuhan yang dulu keluar masuk penjara untuk menjadi narapidana, tetapi saat ini kami para murtadin ya sudah bersatu padu untuk masuk ke dalam penjara. Ya saya sebagai pelayan Tuhan ya, kebetulan saya kemarin itu sudah menempuh ya di sekolah Betsaida Medan ya. Untuk belajar teologi sudah selesai. Puji Tuhan saya sudah diangkat untuk menjadi hamba Tuhan untuk pelayanan ke penjara-penjara di seluruh. Ya, tapi ngomong-ngomong Bang, Abang ini orang Aceh. Iya, saya asli orang Gayo Bang. Saya dulu SMA di SMP 3 Buntul Kubu, Takengon. Berarti Ya, ngomong itu bahasa SMP. Aceh berarti ngerti ya? Oh ngerti semua Bang. Iya. Masa nggak ngerti? Orang Aceh banyak Bang yang sudah meninggalkan agama Islam, sudah jadi Kristen. Tapi kalau orang Aceh banyak Bang, Aceh PD banyak ya, Aceh Utara banyak. Tapi kan kami beda Bang. Ya Aceh itu kan ada beberapa bagian ya. Iya. Nah kalau mungkin Aceh saya Bang, saya tangkap ya baru satu, hanya saya sendiri ya. Kalau dari Aceh Tengah ya. Kalau dari Aceh PD, Aceh Banda Aceh sudah banyak ya. Sudah Bang. Kalau di Aceh saya sana Bang, Aceh Tengah itu jangankan mencari orang Kristen ya. Kalau saya dulu sekolah di sana ya sebelum saya pindah ke Jakarta, ya itu jangankan untuk mencari gereja, mencari orang Kristen, cari gereja satu aja susah. Susah ya. Karena di Aceh Tengah itu kebetulan memang sulit kita untuk bagaimana orang Kristen si modelnya bentuknya begitu ya. Jadi kita susah nemukannya. Karena di kayaknya sana dilarang betul-betul banget gitu ya, yang berbau-bau ya, Kristen karena di gitu sana ya. memang dilarang kali. Ya jangankan apa, masuk mobil BK aja dulu ke sana ya waktu kami sana ya. BK itu kan Medan gitu ya. Itu kami anggap itu adalah mobil kafir. Gitu ya. Buset Nggak boleh masuk. Gitu ya. Itu
nggak boleh lewat. Jadi sana. mobil aja dikafir-kafirin ya. Ya. Jadi begitulah dulu kalau di Aceh Tengah itu. Zaman saya sekolah dulu. Nah, tapi kalau untuk sekarang ini saya juga sudah masuk ke sana untuk menginjili ya. Saya memberitakan tentang bagaimana kehidupan yang sesungguhnya ya ke sana ya, puji Tuhan. Mantap. Sedikit demi sedikit ya, mereka terus ada. Kebetulan saat ini kami sedang ya melaksanakan rumah ataupun pos PI ya. Pos PI di daerah Blangkolak ya, Blangkolak dulu di dekat lapangan pacuan kuda ya. Kami sedang untuk menyewa di sana ya tempat untuk ibadah di sana. Kebetulan di sana ada beberapa orang, kebetulan di sana ada berdiri gereja Katolik ya. Yang ada baru Katolik di sana sama HKBP ya. Oke. Jadi kita bergabung dengan mereka di sana, hamba-hamba Tuhan di sana untuk mendirikan ya rumah doa dulu. Dan itulah baru masuk di sana. Ya, Tuhan. Ya, saya senang ya melihat Abang Edi setiap live saya lihat hanya lewat-lewat ya. Tapi saya cobalah untuk bergabung, puji Tuhan langsung naik ya. Ini memang Tuhan itu baik ya. Oke. Tapi gini Bang, banyak yang bilang sama saya gini Bang, kalau murtadin keluar dari agama Islam, nanti Abang nggak dicari-cari nanti Bang. Kalau saya sih masalah itu Rasul Paulus sudah jelas katakan Bang, ya aku hidup bukan aku lagi yang hidup tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi aku nggak takut masalah itu. Ya, mau orang bunuh saya, mau orang tangkap saya, mau orang mau sesah saya, memang Alkitab sudah katakan apa? Ya kita memang harus ditolak di dunia. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, kita memang ditolak oleh mereka. Ya, jangankan mereka, keluarga saya sendiri sampai saat ini Bang, saya tidak bisa lagi saya ke Aceh, makanya saya tinggal di Jakarta. Ya, karena saya tidak bisa pulang ke rumah mereka, saya tidak peduli itu, karena Yesus sudah berjanji, apabila satu orang keluargamu akan hilang, Tuhan Yesus akan menggantikan berlipat kali ganda. Saya banyak keluarga sekarang, walaupun sulung, ya tidak satu rahim, tetapi keluarga saya digantikan oleh Tuhan berlipat kali ganda. Kemanapun saya pergi, ya mungkin hampir seluruh keliling Indonesia saya pergi, saya tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan Yesus. Saya dilindungi, saya dijaga. Ya walaupun ada hinaan, walaupun ada makian, walaupun ada siksaan, ya saya bilang sebelum itu saya alami, Tuhan saya lebih dahulu mengalami itu. Ya, Tuhan kita lebih dahulu mengalami. Jadi saya tidak takut dengan hal-hal seperti itu. Oke lah, baiklah Bang Tanah Gayo. Selamat berjuang ya di darat ya, bagi teman-teman yang berjuang di darat ya saya ucapkan selamat. Kalau bagi saya, kalau saya di udara saja Bang, karena lebih gampang. Oke, terima kasih Bang Tanah Gayo, selamat terus berjuang, Tuhan Yesus memberkati Bang. Semangat terus Bang, semangat terus Bang. Oke, terima kasih Bang, saya turunkan ya. Amin. Ya teman-teman, sebenarnya banyak yang bilang sama saya, Bang, kalau ada yang murtad-murtad Bang, oh disembunyikan Bang, nanti dipersekusi loh Bang. Ya tapi kan mereka lagi semangat teman-teman, tapi ya tetap juga kita pikirkan ya, karena kita juga itu harus bijak begitu. Kita harus bijaksana, walaupun kita semangat 45, tapi ya kalau bisa sih ya jangan sampai gitu dipersekusi, karena teman-teman kan masih di Konoha. Tahu kan Konoha gimana? Ya. Ya, jadi teman-teman banyak semua pada jalurnya masing-masing ya. Ada yang jalur darat begitu. Dia menginjili ke jalur darat, ada yang via udara. Nah, kalau via udara seperti ini itu menghindari resiko-resiko. Makanya mereka bilang, "Ayo, berani nggak diskusi offline?" katanya. Bagaimana mau diskusi offline? Sudah berapa kali kejadian diskusi offline? Diteriakin darah halal gimana? Udah via udara begini. Zaman sekarang kan udah zaman internet. Ya kan? Kenapa kita kok jadi harus ini kalau kok diskusi harus di darat begitu ketemu ini? Justru malah nanti repot. Kalau kalian marah gimana? Ya, seperti itu.
Pernah nggak sih kamu dengar cerita seperti ini, dulu aku Kristen, tapi aku nggak pernah merasa damai. Lalu aku ikut agama lain, dan sekarang hidupku lebih tenang. Atau sebaliknya, aku dulu Muslim, tapi kecewa karena perlakuan orang-orangnya. Sekarang aku ikut Yesus karena orang Kristen lebih ramah. Sekilas, itu terdengar seperti perjalanan spiritual. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, itu sebenarnya baru perjalanan emosional. Dan ini yang mau kita renungkan bersama, apakah kita berpindah karena iman, atau hanya karena perasaan. Banyak orang meninggalkan agama lamanya karena terluka. Ada yang disakiti oleh pemimpin agamanya, ada yang kecewa karena doa-doanya tidak dijawab, ada yang muak karena merasa agamanya penuh aturan tapi kosong makna. Dan ketika mereka bertemu kelompok agama lain yang lebih menerima, lebih ramah, mereka merasa, inilah yang aku cari. Tapi, hati-hati, penerimaan itu belum tentu kebenaran, kenyamanan itu belum tentu keselamatan. Yeremia 17 ayat 9 berkata, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Hati kita bisa menipu, bisa mengarahkan kita pada jalan yang salah, kalau kita hanya mengandalkan perasaan. Kita semua punya perasaan, itu pemberian Tuhan, tapi iman sejati tidak dibangun di atas perasaan saja. Kalau hanya karena, aku merasa damai di agama ini, kita menganggap itu kebenaran, maka kita sedang mendewakan perasaan, bukan mencari Tuhan. Banyak orang merasa damai setelah melakukan yoga atau meditasi, banyak orang merasa tentram setelah pindah rumah, tapi itu bukan ukuran keselamatan kekal. Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Yesus tidak berkata, Akulah perasaan damai. Atau, akulah agama yang paling bikin nyaman. Tidak, dia berkata, Akulah kebenaran. Dan kebenaran itu harus dipelajari, dipahami, dihidupi, bukan hanya dirasakan. Teman-teman, iman Kristen bukan ajakan untuk pindah agama. Yesus tidak pernah berkata, tinggalkan agamamu dan masuk ke dalam sistem agama baru. Yang Yesus katakan adalah, ikutlah aku. Dia tidak menawarkan agama, tapi relasi dengan Allah yang hidup. Banyak orang masuk Kristen, lalu kecewa lagi. Kenapa? Karena yang mereka cari agama baru, bukan iman yang sejati. Efesus 2 ayat 8-9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan itu bukan soal kamu pindah ke agama yang benar, tapi apakah kamu percaya kepada Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kadang kita terlalu cepat menghakimi, dia murtad, dia sesat, pasti dia lemah iman. Tapi Yesus tidak begitu. Di Yohanes 4, Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, seorang yang dianggap najis secara agama. Tapi Yesus tidak menghakimi, dia mengajak bicara, dia membuka hati perempuan itu untuk mengenal air hidup. Teman-teman, tugas kita bukan mengutuk, tugas kita adalah menjadi terang, menjadi cermin kasih Kristus. Kalau ada temanmu yang berpindah agama, jangan buru-buru membantah. Tanya dulu, kenapa kamu pindah? Apa yang kamu cari sebenarnya? Dan mungkin, mereka akan jujur berkata, aku cuma ingin didengar, aku kecewa, aku nggak ngerti Tuhan di agama lama, dan saat itu, kamu bisa jadi alat Tuhan, bukan untuk membela agama, tapi untuk menunjukkan siapa Kristus sebenarnya. Kalau kamu sendiri sedang bergumul, kamu merasa lelah dalam imanmu sekarang, atau kamu tertarik dengan agama lain karena terlihat lebih damai, lebih bebas, lebih masuk akal, saya mau tantang kamu, jangan buru-buru pindah. Buru-burulah mencari kebenaran. Di Kisah Para Rasul 17 ayat 11, orang-orang di Berea meneliti kitab suci setiap hari untuk memeriksa apakah yang diajarkan benar, mereka tidak langsung percaya begitu saja. Kalau kamu tertarik pada agama lain, cari tahu sampai dalam, siapa Tuhan yang mereka sembah. Bagaimana pandangan mereka soal dosa dan keselamatan? Apa dasar iman mereka? Dan, apakah mereka punya jawaban kekal? Dan bandingkan dengan Yesus. Yesus tidak hanya memberi ajaran, tapi menjadi jalan itu sendiri. Yesus mati, lalu bangkit, bukan sekadar ide. Bukan sekadar sistem, tapi peristiwa nyata dalam sejarah, yang mengubah dunia. Saudara, di dunia yang semakin bingung dan penuh luka ini, banyak orang mencari pelarian, bukan kebenaran. Tapi Yesus berkata di Matius 7 ayat 7, mintalah,
maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau kamu sungguh mencari Tuhan, bukan cuma agama, Dia akan menyatakan dirinya. Dan kepada kamu yang sedang kuat dalam iman, jadilah jawaban doa orang lain, jangan hanya mempertahankan imanmu sendiri. Tapi pancarkan kasih, terang, dan pengharapan dari Kristus, supaya orang lain bisa melihat kebenaran yang sejati. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Saya tahu topik ini berat, mungkin menantang keyakinanmu. Tapi percayalah, Tuhan tidak takut dengan pertanyaan kita. Yang Dia inginkan, adalah hati yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau kamu diberkati oleh video ini, jangan lupa like, komen, dan bagikan ke orang-orang yang sedang bergumul dengan imannya. Dan kalau kamu punya pertanyaan, tulis di kolom komentar. Kita akan diskusi dengan kasih, bukan debat tanpa ujung. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap jadi murid Kristus, bukan cuma pemeluk agama. Tuhan Yesus memberkati. Salam murid Kristus.